menjelang inti dari safar kita, yaitu umroh di Masjidil Haram tentunya. Dan jamaah sekalian, ada apa itu Pak Nugroho? Insya Allah di sore hari ini akan kita ulas berbagai hal, terutama berkaitan dengan pelaksanaan umroh kita yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Amin Nur Faiz Hafizahullah Ta'ala. Akan tetapi kita akan mulai dengan kajian ilmu yang akan dibersamai oleh Ustadz Zaid Susanto Hafizahullah Ta'ala yang akan mengangkat tema berkaitan dengan sabar, yaitu sabar itu kunci. Untuk menyingkat waktu dan agar bermanfaatkan dengan baik, kepada Ustadz Zaid Susanto, waktu kami persilahkan. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kalau saya berdiri tidak terlihat di kamera, tapi kalau saya duduk tidak terlihat di depan mata. Mana yang Anda inginkan? Bisa? Duduk. Alhamdulillah. Jazakumullah khairah. Itulah sedikit dibalik pengambilan gambar ANB. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para tamu Allah yang sudah kita terangkan sebelumnya bahwa tamu Allah ada berapa? Ada berapa? Satu, mujahid, pejuang di jalan Allah. Yang kedua, orang yang menunaikan ibadah haji. Yang ketiga, orang yang melaksanakan umrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita semua menjadi salah satu dari tamu-tamu Allah. Allahumma amin. Ada satu perhiasan. Ada satu perhiasan yang harus kita gunakan, yang harus kita kenakan tatkala berkunjung ke rumah Allah sebagai tamunya Allah. Perhiasan tersebut adalah sabar. Ketika kita bertamu di rumah Allah, menjadi tamunya Allah sebagai orang yang berhaji, orang yang berumroh, atau orang yang berjihad, harus sabar. Sabar adalah kunci. Kunci apa? Kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Kunci apa? Sukses dunia dan akhirat. Apa dalil yang menunjukkan bahwa sabar adalah kunci sukses? Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan dari Allah, sesungguhnya kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, sesungguhnya kesuksesan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba adalah bersamaan dengan kesabaran. Maka kalau ingin sukses segala-galanya, berhiaslah dengan apa? Sabar. Bapak Ibu pernah
nyelurup ke benang. Nyelurup ke benang. Bahasa Indonesianya menyelundupkan, memasukkan benang ke lubang jarum. Bagaimana rasanya? Kadang berhasil, kadang nggak berhasil. Kalau nggak berhasil gimana? Ya kan? Ini zaman dulu. Gitu. Kalau zaman sekarang pakai mata kakek-kakek, mata nenek. Iya, mata kakek-kakek, mata nenek. Dimasukkan mata kakek-kakek, tarik, gampang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk berhasil masukkan benang ke dalam jarum butuh kesabaran. Bapak ibu pernah merawat anak kecil, membersihkan rumah. Bagi yang anaknya banyak, yang di sini ditata, di sana sudah berantakan. Yang di sana berantakan, sini ditata, yang sana berantakan. Bapak-bapak bekerja, pulang rumah, rumahnya berantakan. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Bapak-bapak kerja nih, pulang ke rumah, ternyata rumahnya berantakan. Sabar atau enggak? Sabar atau syukur? Pulang ke rumah, istrinya sama anak-anaknya di rumah, 3 anak, 4 anak, 5 anak. Pulang ke rumah, rumahnya berantakan. Kayak kapal pecah. Sabar atau syukur? Lu kok bisa dua-duanya? Sabar. Sabar. Sabar dulu, sabar. Praktek kesabaran. Tes. Sabar. Karena kita tidak boleh marah. Syukur. Karena berantakannya rumah menunjukkan adanya makhluk-makhluk kecil yang sangat kita sayangi di rumah kita. Ya tanda. Makanya jangan marah Bapak. Pulang-pulang berantakan, ibunya ngapain aja? Ibunya lagi ngawasi anaknya berkreasi. Jadi bapak-bapak harus yo sabar yo syukur. Baik. Bapak Ibu, barang siapa yang ingin sukses, maka hendaklah berhias dengan kesabaran. Barang siapa yang nanti umrohnya ingin sukses, sabar. Karena perjalanan umroh itu penuh dengan apa? Cobaan-cobaan. Ngantri bagasi kalau tanpa handling cukup lama, butuh sabar. Duduk di pesawat terbang berapa jam? 9 jam, harus sabar. Masuk kamar mandi pesawat terbang sempit, ungkak, harus sabar. Ngantri di imigrasi, sabar. Duduk di bis nunggu bagasi lengkap, sabar. Nunggu pembagian kamar, sabar. Antre makanan sudah habis, sabar. Mulai tawaf, ramenya Masya Allah, sabar. Sudah capek tapi harus sa'i, sabar. Sebelum berangkat ke Mekah harus mendengarkan arahan dari Ustadz Ami, sabar. Menjatuhkan barang, sabar. Tidak sengaja ini ya. Baik. Maka dibutuhkan kesabaran untuk menunaikan. Baik.
Tes. Ya. Sabar. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi nanti kita ini menunaikan umroh butuh kesabaran. Sabaran dalam apa? Dalam semua hal. Dalam menjalankan manasik umroh, yakni kegiatan ibadah umroh. Dalam menahan diri dari segala macam bentuk kemaksiatan di tanah suci, terlebih di depan Ka'bah. Wah, rombongan Turki. Nah, gitu kan? Sabar menundukkan pandangan. Menundukkan orang Turki. Sabar menundukkan pandangan. Jadi menahan diri dari kemaksiatan. Yang kepingin ngerokok, sabar toh. Nanti kalau sudah sampai Indonesia, jangan ngerokok. Nggih, ngoten niku. Sabar. Segala sesuatu butuh kesabaran. Terus begitu. Maka siapa yang ingin sukses di dunianya, bekalnya apa? Sabar. Yang ingin sukses kelak di akhirat, bekalnya pun sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa kunci rahasia seorang bisa masuk surga itu adalah sabar, Bu. Sabar, Pak. Allah berfirman, Jannatu adnin. Itulah surga Aden. Yadkhulunaha. Yang mereka masuki. Wa man salaha min abaihim. Dan juga bapak-bapak mereka yang soleh. Wa azwajihim. Dan juga pasangan-pasangan hidup mereka. Wa dzurriyyatihim. Dan anak-anak keturunan mereka. Jadi seorang beserta bapak-bapaknya, kakek-kakeknya, plus istri-istrinya, plus anak-anaknya bisa masuk surga, masuk Jannatu Aden, surga Aden, dan disambut oleh malaikat, wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab. Dan ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, malaikat pun masuk dari seluruh pintu-pintu surga, mengucapkan selamat. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat. Ini semua karena kalian telah bersabar. Itu ucapan malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat. Kalian masuk surga karena kalian sabar. Fa ni'ma uqbaddar. Inilah sebaik-baik tempat kembali. Maka Bapak dan Ibu, ketahuilah, siapa yang ingin sukses di dunia harus apa? Sabar. Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar dengan segala ketentuan Allah yang menimpa dia selama dalam perjalanan kita ini. Sabar. Dan barang siapa yang ingin sukses masuk ke dalam surga harus bersabar. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan kesabaran dan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesuksesan di dunia dan juga kesuksesan di akhirat. Demikian singkat saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak bisa menerima pendeknya ceramah saya dengan penuh kesabaran. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.